Nah, Andri, kita kan dari tadi udah ngebahas hal yang seneng-seneng udah, yang lucu udah, yang romantis udah, mengharukan udah. Sampai yang mengharukan juga. Nah, tadi kan Kang Pradi sempat ngomong kalau dia aktif di rumah kita. Nah, kita pengen tahu sebenarnya rumah kita itu komunitas apa sih? Nah, Kang di sini jelas. Jadi kita pindah ke ruangan depan aja. Setuju banget nih, Fit. Jadi jangan kemana-mana ya buat teman-teman, tetap ikutin kita. Yuk. Kang Pradi nih, seperti ini sebuah ruangan khusus ya? Ruangan khusus buat apa nih? Ada meja panjang seperti ini. Kayak buat Jarang-jarang ya diskusi di kosan kok. ada meja ya. Bener banget nih, Fit. Ya ini memang meja makannya emang dari aku sendiri, bukan dari kosan. Tapi ini emang buat makan. Kadang kalau teman-teman datang yang ngumpul di sini gitu. Oh, gitu. Iya, kadang kita diskusi juga di sini, rapat di sini. Oh, gitu. Jadi sering banyak yang berkunjung juga. Nah, dan tadi kan kita udah ngebahas ya tentang sedikit tentang rumah kita. Pasti teman-teman penasaran nih, apa sih seorang Kang Pradi itu berkiprah di rumah kita gitu, sebagai apa? Tadi kan sempat dijelasin ya Kang Pradi sebagai pendirinya. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya nih seputar rumah kita nih, Fit. Nah, Kang Pradi, oke, katanya kata kameramen blocking katanya. Maaf ya, aduh, Andre selalu salah nih, maaf ya. Ya, maaf teman-teman. Nah, udah siap nih kameramen? Oke, ready ya, Fit. Nih bicara soal rumah kita nih, kapan nih berdirinya nih rumah kita nih? Itu baru Udah berapa lama nih? 6 bulan yang lalu kali ya. 6 bulan. 20 Maret Oh gitu. 2013 ya. Nah, berawal dari apa nih, Kang? Kok sampai bisa berdiri rumah kita? Emang, bentar. Ini rumah kita ini Komunitas apa nih? Ya, Anda bingung Iya, juga. iya. Sebuah komunitas atau apa gitu. Apa tuh? Bisa diceritain tuh? Rumah kita itu komunitas yang berada di bidang pendidikan sosial. Nah, jadi kenapa disebut rumah kita? Ya kita pemuda-pemudi, anak-anak semua di situ gitu, saling bertukar pikiran, transfer ilmu, saling ngajarin, gitu, saling belajar. Kadang aku pun belajar dari anak kecil gitu. Oh, benar-benar hebat banget ya teman-teman. Nah, terus tujuannya sendiri gitu ya, Kang Pradi sebagai pendirinya ya kan. Terus membuat suatu komunitas rumah kita ini tujuannya seperti apa? Iya, terima kasih kameramen, sangat membantu sekali. Mohon maaf ya teman-teman. Ya gimana tuh bisa diceritain? Tujuannya aku ingin ada apa ya, tempat yang bisa mewadahi anak-anak. Aku ingin ada ruang yang bisa memberi ya, jadi ruang untuk fantasi kreatif mereka gitu. Aku ingin rumah kita itu menjadi sarana untuk kita semua belajar, mengeksplor diri kita, anak-anak bermain. Ya itulah. Berarti rumah kita itu dikhususkan untuk anak-anak mungkin ya, Kang Pradi? Enggak juga. Oh, enggak juga. Salah ternyata. Apa? Gimana? Jadi kadang ada juga yang relawan dia masuk ke rumah kita. Dia pun mengaplikasikan ilmunya gitu. Sekali gitu. untuk belajar dirinya dia sendiri. Jadi saling belajar ya? Iya, saling Jadi belajar. nggak terbatas umurnya, dari umur berapa sampai berapa? Nggak terbatas. Terbatas. Jadi yang sambil ngajar, sambil belajar juga. Iya. Jadi kalau misalnya ada relawan yang dia bisa nari, ya dia ajar gitu. Kalau ada relawan yang nggak bisa apa-apa, dia belajar berorganisasi. Oh, jadi saling belajar satu sama lain aja. Berarti saling mengisi ya? Mengisi saling bersama. mengisi. Hebat banget tuh teman-teman. Nah, ini kita lihat nih di depan kita Ada ada apa tumpukan nih? buku. Buku. Nah, bisa diceritain itu buku apa? Nih, kamera. Sini. Bisa kesini dulu. Ini katanya ada buku tuh. Bisa diceritain tuh, Kang. Ini buat siapa nih? Buku apa nih? Ini buku sebagian dari Kesanain. Nah, ini tuh buku untuk kita bagi-bagi ke anak-anak. Nah, kita dapat sumbangan dari Mahapeka. Mahapeka ini dia baik banget. Ini sebagian udah dibawa ke sana, sebagian sisanya masih di sini. Gitu. Jadi untuk anak-anak yang Ya, di rumah kita. iya, anak-anak dari rumah kita. Jadi kita pakai untuk gambar, buat origami, buat perahu-perahuan, ya macam-macam deh. Khususnya untuk belajar tentunya ya kan? Untuk belajar. Nah, kita pengen tahu nih, kira-kira apa sih dan siapa yang menginspirasi Kang Pradi buat ngediriin rumah kita tentunya. Menginspirasi ya. Dari apa gitu? Kok Berawal bisa? dari apa gitu ya? Aku paling inspirasi ya, mungkin aku karena pernah melihat anak-anak gitu, anak-anak jalanan. Karena aku pingin gitu suatu saat nanti mungkin kalau aku udah berkeluarga aku pengen adopsi dia gitu kan. Terus ketika dia minta sesuatu, aku mau ngasih uang, kan aku pikir nggak mendidik ya. Iya. Jadi aku mikir apa yang bisa aku berikan gitu. Kalau aku uang aja nggak mau karena nggak mendidik, ya mungkin aku berikan rumah kita gitu kan ya. Ini yang bisa aku berikan untuk anak-anak.
Dan yang tokoh paling menginspirasi adalah yang aku kenal tuh ada Soekarno, Hatta, Sahrir. Nah, ketika mereka semua diasingkan, mereka semua itu ternyata terjun ke penduduk untuk mendidik gitu, melaksanakan pendidikan, mengajar buat masyarakat ya, itu semua menginspirasi gitu. Jadi bisa dibilang berangkat dari keprihatinan Kang Pradi melihat orang-orang yang kurang beruntung. Iya. Sangat mulia ya teman-teman. Benar sekali. Nah sekarang di tengah-tengah aktivitas Kang Pradi nih, kuliah, terus sekarang semester 7 juga kan, kok mau sih capek-capek gitu buat ngebentuk komunitas ini dan mengurus, apa nggak ngeganggu ke aktivitas kuliah? Capek sih iya ya, tapi aku semangat gitu, jadi aku nggak ngerasa capek ya, karena aku udah menjadikan hal ini sebagai tanggung jawab, jadi aku ya fun aja deh gitu. Karena Dibawa sedang enjoy mencintai. gitu. Iya. Dibawa enjoy gitu ya. Terus pastikan kalau Ada. berbicara soal komunitas atau organisasi pasti ada kendala gitu ya, ada masalah. Bisa dijelasin ya, masalahnya apa aja nih di rumah Ada kita? kendala apa Kendala aja? apa aja nih? Kendalanya adalah etos kerja. Nah, etos kerja relawan itu kadang Menurun, naik turun. ya mungkin kadang nggak digaji, Iya. mungkin nggak di apa, ya mereka lambat gitu ya. Itu saya kira klasik deh masalah Iya, iya. organisasi ya, semua Iya. organisasi seperti itu. Tapi kalau udah dibayar mungkin nggak seperti itu. Ya. Jadi apapun di rumah kita nyari cara gimana caranya kita harus buat badan usaha sendiri agar teman-teman kedepannya itu ya dapat uang honor deh gitu. Ya. Jadi mereka lebih semangat. Ya, biasanya emang gitu, awalnya aja semangat, kesananya kendala gitu. Terus gimana nih buat harapan ke depannya? Buat rumah kita. Rumah kita. Ya aku sih terserah ya mau nama komunitasnya apa. Ya. Tapi selama dia bergerak di bidang pendidikan, kita harus mendukung. Kita nggak bisa melihat itu kelompok ini, tapi kita semua harus bersatu masalah pendidikan. Gitu. Ya. Kita bisa gabung tuh di rumah kita. Benar banget. Hmm. Ayo kita daftar segera. Ayo segera kita daftar ke Kang Nah, Pradi. tadi kita udah berbicara nih mengenai sedikit lebihnya tentang rumah kita nih, soal Kang Pradi juga ya tentunya. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih, Pit? Ya, karena waktu yang terbatas dan habis, ya mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali Nah, ini. tapi sebelum itu mungkin Oh iya, ada yang mau kata-kata disampaikan. terakhir. Kata-kata terakhir. Enggak, Apa tuh, Pit? Maaf ya, bukan kata-kata terakhir, mungkin ada yang Ya. sesuatu yang ingin disampaikan oleh Kang Pradi. Ya. Ya. Gimana nih? Boleh. Yang harus sampai. Ya. Ya. Di dunia ini ada dua pemuda. Mhm. Pemuda yang menuntut perubahan dan pemuda yang melakukan perubahan. Kita harus memilih antara dua itu. Itu aja. Hmm. Amazing. Heh. Amazing. Asik banget ya ngobrol selama beberapa menit ini sama Kang Pradi. Benar banget nih, Pit. Hmm. Kita udah dari awal kita ketuk pintu, terus obrak-abrik juga itu. Iya. Dalamnya, aduh, mohon maaf ya Kang Pradi. ya. Sampai kita duduk di kursi ini. Dan Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Kang Pradi. benar sekali nih, Pit. Nah, sekarang kita udah di penghujung acara nih, Pit ya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nongkrongin kita selama 15 menit ini. Dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya dari kita, khususnya mungkin dari kita berdua ya, Pit ya. Kita yang Mohon sok maaf tahu juga nih Kang ini. Pradi, aduh, banyak kesalahan ya, mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang mau ikut gabung bersama kita di GBK, khususnya di SGD TV ya, bisa diikut di sini ya, di bawah ini. Kalau teman-teman bisa ngasih saran, kritik atau apa aja, atau mungkin teman-teman mau punya saran mengenai temennya yang mau digerebek sama kita. Nah, bisa nih, ya. laporan aja ke kita di sini. Gimana nih, Dit? Di bawah, ya di sini ya. Udah. Sekali. Jangan lupa nonton GBK episode selanjutnya. Saya Fitri Nurani. Dan saya Muhammad Adib dan tentunya Pradi. Pradi. tetap di GBK, Kebab Duda, Kos. Dah.